Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filiarian Asari, NIM 20191008011010 dari Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya akan mempresentasikan PKM yang telah saya buat dengan judul Deteksi Tumpahan Minyak atau Oil Spill di Perairan menggunakan metode penghaburan sinyal radar dan kerja sensor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hajibul Abror, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar elektronika yang telah memberikan kesempatannya pada saya untuk dapat memaparkan materi PKM yang telah saya buat. Latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut adalah kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah sumber daya alam minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi saat ini semakin menjadi primadona dan merupakan sumber daya energi paling potensial di dunia. Selain itu, minyak dan gas bumi juga menjadi penyumbang devisa negara terbesar, khususnya di Indonesia. Namun di balik semua keuntungan tersebut, ada tantangan tersendiri dalam permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang timbul oleh karena suatu polutan disebut pencemaran. Salah satu sumber yang dapat mencemari perairan dan laut Indonesia adalah berasal dari minyak. Berdasarkan hal tersebut, penulis atau saya ingin memaparkan gagasan mengenai teknologi berupa satelit yang memanfaatkan kolaborasi antara citra radar dan sensor pasif serta penghamburan sinyal balik dalam penerapannya untuk mendeteksi tumpahan minyak di perairan. Kemudian ada 3 poin yang menjadi rumusan masalah dalam PKM kali ini. Yang pertama adalah bagaimana dampak dari tumpahan minyak di lautan yang berasal dari kegiatan industri migas terhadap lingkungan. Yang kedua, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat tumpahan minyak dari industri migas tersebut. Yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas dari upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat tumpahan minyak dari industri migas. Selanjutnya, tujuan dari PKM ini adalah yang pertama, mengetahui dampak dari tumpahan minyak di lautan yang berasal dari kegiatan industri migas. Yang kedua, mengetahui upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat tumpahan minyak dari industri migas. Yang ketiga, mengetahui tingkat efektivitas dari upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat tumpahan minyak dari industri migas. Tentunya pembuatan PKM kali ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diterapkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan berikutnya. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan pemanfaatan kerja sensor dalam berbagai macam bidang. Yang kedua, memberikan inspirasi atau ide dalam pengelolaan limbah dan buangan secara maksimal. Yang ketiga, gagasan pemanfaatan sensor dan hamburan sinyal dapat memberikan sumbangsi dalam bentuk ide untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang ada. Berikut disajikan 3 grafik yang masing-masing menunjukkan grafik pemburuan sumur eksplorasi, grafik produksi minyak mentah dan kondensat, dan terakhir tabel kasus tumpahan minyak di Indonesia. Dari grafik pemburuan sumur eksplorasi dapat diketahui bahwa rasio kesuksesan semakin meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, dari rasio kesuksesan pemburuan sumur eksplorasi tersebut tentunya dapat meningkatkan produksi minyak mentah dan kondensat yang ada di Indonesia. Namun, di balik kesuksesan yang ada, tentunya ada berbagai macam masalah dan tantangan yang kita hadapi, terutama adalah pencemaran akibat tumpahan minyak. Seperti yang kita lihat pada tabel kasus tumpahan minyak di Indonesia, akan semakin mengalami peningkatan apabila pemboran sumber eksplorasi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa semakin sering kegiatan pemboran sumur eksplorasi dalam kegiatan produksi migas, maka kemungkinan terjadi produksi akibat tumpahan minyak juga akan semakin besar. Dari tantangan yang ada atau permasalahan yang ada terkait pencemaran yang diakibatkan oleh tumpahan minyak tersebut, ada solusi yang pernah ditawarkan. Yang pertama adalah soil washing, yaitu mereduksi volume atau minimalisasi limbah berdasarkan proses baik secara fisik maupun kimia pada kondisi tertentu dengan zat penggradasi berasal dari bahan kimia. Yang kedua adalah bioremediasi, yaitu proses pemulihan lahan tercemar dengan cara mengeksploitasi mikroorganisme untuk mendegradasi senyawa-senyawa organik.
Yang ketiga, bakteri indigenus. Proses ini hampir sama dengan bioremediasi pada umumnya, hanya saja dikembangkan bakteri indigen sebagai penggradasi hidrokarbon yang dapat mempersingkat waktu bioremediasi. Namun dari 3 solusi yang ditawarkan tersebut, ternyata masih belum dapat mengatasi masalah pencemaran minyak yang ada di perairan. Oleh karena itu, ada suatu gagasan yang diajukan, yaitu suatu teknologi berupa deteksi tumpahan minyak atau oil spill di perairan menggunakan metode pengemburan sinyal, serta pemanfaatan sensor aktif dan sensor pasif. Nah, bagaimana kerja dari teknologi tersebut? Yang pertama adalah ketika terjadi tumpahan minyak yang tumpah, minyak tersebut akan menindih capillary wave dan gravity wave yang terbentuk akibat kecepatan angin tertentu, hingga berpengaruh pada tingkat kekasaran permukaan laut dan kemudian direkam oleh citra radar pada satelit sebagai sensor aktif. Setelah itu, sensor pasif juga akan turut serta atau berperan dalam tumpahan minyak dalam menentukan tumpahan minyak, yaitu dengan melalui identifikasi peningkatan suhu permukaan laut dengan menggunakan sensor suhu. Nah, selanjutnya dari berbagai macam hal yang sudah dilakukan oleh sensor aktif dan sensor pasif, kemudian data yang diperoleh akan menghasilkan hamburan balik dari sensor aktif dan besar suhu dari sensor pasif yang nantinya akan menghasilkan warna yang menunjukkan adanya tumpahan minyak atau tidak. Biasanya wilayah perairan yang ditunjukkan dengan adanya tumpahan minyak akan berwarna lebih gelap. Selanjutnya, siapa saja pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan tersebut? Yang pertama adalah perusahaan minyak dan gas bumi selaku pengelola. Yang kedua adalah BPH Migas selaku pengawas dalam pelaksanaan pengeboran maupun produksi migas. Kemudian ada langkah-langkah strategis dalam pengimplementasian gagasan tersebut. Yang pertama adalah memberitahukan ide gagasan kepada lembaga pendidikan terkait. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan komitmen. Yang ketiga, mengikut sertakan pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan gagasan yang telah diusulkan. Yang keempat, tahapan evaluasi, monitoring, dan kajian ulang. Yang kelima adalah perbaikan ide gagasan agar teknologi yang digunakan akan semakin maksimal dalam mendeteksi tumpahan minyak yang berada di perairan. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa dampak pencemaran akibat tumpahan minyak akan berpengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem dan sumber daya alam di masa berikutnya apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, muncullah suatu gagasan atau upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan teknologi satelit dengan pemanfaatan citra radar sebagai sensor aktif dan sensor pasif, serta metode hampuran sinyal balik atau backscattering. Selanjutnya, apabila gagasan dapat diimplementasikan dengan baik, maka yang akan terjadi adalah tingkat pencemaran di perairan dari tumpahan minyak akan berkurang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.